berdiri sebagai kubu oposisi yang akan memberikan pilihan proposal mana yang paling efektif dalam menyelesaikan problematika yang ada pada musikal ini. Masa sekarang di mana segala macam hal yang ada di dunia ini, baik itu secara objektif, subjektif, praktikal maupun prinsipal, itu telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Progresivitas yang dialami oleh masyarakat untuk lebih aware dan siap dalam memiliki anak tentunya juga sudah berkembang. Materi parenting atau cara asuh juga telah banyak diketahui dan dipelajari oleh masyarakat lainnya melalui pusat kesehatan masyarakat seperti rumah sakit atau posyandu misalnya. Baik, sebelum langkah ke dalam argumen saya akan membacakan beberapa bantahan atau bidasan terhadap argumen dari tim proposisi. Yang pertama, kekhawatiran mengenai pola asuh anak yang nantinya tidak tepat. Pahamilah Dewan Juri bahwasanya metode yang akan mereka terapkan adalah metode yang sama dengan pasangan lain. Artinya apa? Metode yang akan mereka ajarkan tentunya dengan pemahaman yang sama semua dengan calon orang tua lainnya. Namun perlu digarisbawahi bahwa setiap anak itu memiliki pola asuh tersendiri dan hal ini tak bisa dipastikan dalam satu waktu saja, sehingga pola asuh harus terus diawasi dan disesuaikan seiring perkembangan anak tersebut. Apabila mereka mempermasalahkan mengenai pola asuh yang tidak sesuai nantinya, kami rasa tes kelayakan bukanlah metode yang paling tepat dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Namun hal ini bisa diantisipasi dengan cara pemberian materi atau metode parenting kepada calon orang tua, baik itu sebelum, saat maupun pasca punya anak, sehingga kekhawatiran akan pola asuh tak dapat dijustifikasi lebih lanjut. Kemudian yang kedua, ketidaksiapan orang tua baik secara finansial maupun psikologi untuk memiliki anak. Poin argumen ini merupakan poin yang juga bisa didapatkan oleh kedua tim, di mana kita ketahui bersama bahwasanya dalam masalah psikologi dan finansial sekarang para calon orang tua atau pasangan yang ingin memiliki anak sudah lebih awareness. Bahkan mereka telah memikirkan ini jauh sebelum mereka memutuskan untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga hal-hal yang ditakutkan oleh pihak proposisi mengenai kesiapan finansial dan psikologi tidak akan terjadi. Kemudian yang ketiga, mereka masuk dengan mengatakan penerapan tes ini dilakukan dengan metode pemberian tes kelayakan yang diberikan oleh seorang ahli dari pemerintahan. Dan tes ini akan diterapkan ke seluruh calon orang tua. Itu berarti pemberian tes akan sama semua dengan para calon orang tua, sedangkan kenyataan membuktikan bahwa adanya perbedaan kondisi bagi setiap anak yang lahir, membuat perbedaan pola asuh yang akan diterapkan nantinya bagi para orang tua, dan pemberian tes ini tidak akan sustainable dengan kondisi tersebut di mana para orang tua tidak dapat mengontrol setiap kemauan atau perbedaan yang dimiliki oleh anaknya nanti, sehingga tes kelayakan ini kami tentang. Kemudian yang keempat, mereka tidak menjelaskan kepada kami mengenai apa tindak lanjut dari tim proposisi mengenai proposal ini sewaktu-waktu terdapat pasangan atau calon orang tua yang tidak lulus kelayakan dari tes ini. Apakah mereka harus mengulangi pemberian materinya atau harapan mereka harus terhenti? Hal ini menjadi sebuah beban yang harus mereka jawab. Baik, 3 layer argumen yang akan kami ajukan pada mosi kali ini. 1. Mengapa pemberian tes kelayakan ini sebagai syarat seseorang untuk memiliki anak pada akhirnya tidak akan efektif dan justru akan mendatangkan banyak masalah. Sadarilah Dewan Juri bahwa ketika seseorang ingin memiliki seorang anak, tentu saja mereka pastinya akan memikirkan banyak hal mengenai bagaimana keberlanjutan kehidupan mereka ke depannya. Mereka akan memikirkan dari segi finansial atau kebutuhan yang akan mereka penuhi sepenuhnya seketika memutuskan untuk memiliki anak. Hal ini mereka butuhkan. Hal ini dikarenakan kesadaran yang dimiliki masyarakat sekarang sudah cukup berbeda dengan masyarakat sebelumnya, di mana masyarakat sekarang telah mendapatkan informasi dan materi yang sangat banyak mengenai hal-hal apa saja yang mereka akan hadapi atau siapkan ke depannya sebagai orang tua. Sejatinya manusia ketika memiliki tekad atau keinginan, maka mereka akan mengupayakan segala macam hal agar impian mereka bisa tercapai tentunya. Pemberian tes kelayakan ini dianggap tidak efektif sebab A. Pemberian pola asuh yang berbeda tiap anak. Tim oposisi menjelaskan mengenai pemberian materi yang sama, kemudian mereka akan diberikan tes oleh seorang ahli. Kita pahami betul bahwa dalam mengurus anak bukanlah hal yang mudah, maka dari itu diperlukannya persiapan sebelum mempunyai anak, dan hal ini telah didapatkan oleh masyarakat sekarang. Namun proposal akan tes kelayakan yang mereka ajukan berupa ujian apakah seseorang layak atau tidak layak untuk punya anak, pada dasarnya akan menimbulkan problematika baru, di mana ketika pasangan tersebut dianggap tidak layak, maka keinginan mereka akan terenggut. Hak mereka buat punya anak juga akan diambil oleh mereka. Ya, walaupun dalam prinsipnya nanti bakal ada pengulangan atau pembelajaran lagi hingga hasil tersebut mereka mendapatkan kelayakan, namun stigma mereka di tengah-tengah masyarakat akan buruk, bukan?
Hal inilah yang mengganggu psikologi mereka nantinya. Kemudian yang B, penilaian yang bersifat subjektif. Hal ini didasarkan bahwa dalam prinsip proposal yang mereka ajukan berupa ujian yang akan diberikan nantinya, namun kita ketahui bahwa subjektivitas dalam masalah psikologi itu bisa saja berubah-ubah dalam berbagai waktu, dan hal ini tidak dapat dikontrol oleh masyarakat itu sendiri. C. Pemberian mekanisme berupa siapa saja yang akan melakukan tes ini tidak cukup signifikan, di mana apakah seseorang yang melakukan tes ini hanya seorang pasangan muda yang baru ingin memiliki anak, atau seorang pasangan tua yang ingin memiliki anak lagi, atau bahkan seseorang yang tidak ingin memiliki pasangan namun akan mengadopsi anak. Sedangkan mereka mengatakan bahwa pemberian materi itu akan sama semua dengan calon orang tua nantinya. Yang kedua, bagaimana solusi yang lebih efektif daripada tes kelayakan ini? Kita ketahui betul bahwa pemberian materi atau metode belum tentu bisa diterapkan secara praktikal dengan baik oleh setiap orang tua nantinya. Kita juga pahami bahwa manusia bisa melakukan apa saja, bahkan menggunakan cara manipulatif sekalipun dalam mencapai apa yang mereka inginkan. Pemberian tes kelayakan ini tidak akan menyelesaikan permasalahan dalam hal pola asuh anak nantinya. Karena apa? Karena tes ini hanya akan bersifat sementara dan tidak akan berlangsung lama. Solusi yang paling tepat adalah dengan pemberian materi secara rutin dan bertahap sesuai dengan perkembangan setiap anak, dan diperlukannya check and balance dari orang tua serta peran dari para pekerja kesehatan itu sendiri. Sehingga metode yang akan dipakai nantinya itu akan lebih sesuai sama apa yang diperlukan oleh perkembangan anak tersebut. Hal ini menjadi alasan mengapa tes kelayakan tersebut tidak eksklusif Dewan Juri yang terhormat. Ketiga, mengapa ini penting? 1. Agar kita mengetahui metode apa yang paling baik dalam hal parenting bagi orang tua itu sendiri, dan tes kelayakan ini merupakan cara yang tidak dapat menjamin besarnya perubahan yang akan dicapai nantinya. Kemudian yang kedua adalah pengajaran terhadap setiap calon orang tua harus didapatkan secara bertahap dan sistematis, sesuai dengan perkembangan anak dan tidak hanya berdasarkan satu kali tes saja. Dari sini, Dewan Juri dapat melihat solusi-solusi mana yang paling baik bagi keberlangsungan pola asuh yang baik ke depannya bagi setiap orang tua, dan proposal mana yang dapat memberikan solusi terbaik dalam jangka pendek maupun jangka panjangnya. Kami bangga berdiri sebagai kubu oposisi.